Indonesia. Gimana kabar harga cabai hari ini? Cabai naik. Emang kayak belanja aja cabai. Kamu kan taunya cuma cabai-cabean doang katanya. Ayam katanya naik juga ayam. 40.000 yang kecil. Bukannya dari dulu juga harga segitu, 40.000 yang kecil. Oh, ayam kampus juga naik ya, maksudnya. Oh, kucing. Emang siapa yang mau beli kucing sih? Senang sekali saya Karus. Hari ini akan membuat semarak sore hari Anda di acara Rumpi Musik. Ya, di tengah harga-harga yang serba naik, tidak ada salahnya kalau hari ini kita sedikit agak ya ngobrol-ngobrol santai, hibur-hiburan gitu ya, bergembira ya, ngerumpi-ngerumpi dikit ya buat melepas stres gitu kan. Kita akan bahas berita di seputar dunia selebriti. Ini ada dari Kevin Aprilio. Ya, ini ngomong ini aja sih dugaan karena ada sebuah pertanyaan. Mengapa Kevin Aprilio tiba-tiba menghapus semua foto-fotonya di Instagram dan mengupload ulang satu persatu? Habis dari Rumpi loh. Aku jadi perasaannya nggak enak gitu kan ya. Terus ada berita begini pula. Ini berita dari ada di media ya. Hapus foto-foto bareng di IG Kevin Aprilio Naomi Lee putus gitu. Tanda tanya. Ini juga masih tanya. Enggak ya, karena heran aja. Dan itu juga sempat ditanya sama followernya, kok diupload ulang lagi fotonya gitu ya. Tapi ketika kemarin ditanya katanya enggak, kok nggak putus. Cuman memang pada saat datang ke nikahnya Caca Frederica dia nggak sama Naomi, sendiri aja datangnya gitu ya. Ya namanya juga masih muda sih ya, apa-apa lah ya. Biasa kan kalau muda tuh putus sambung kayak sinyal aja, putus sambung ya. Oke, berita selanjutnya. Kalau ini udah masalah orang dewasa, udah agak lebih berat lagi, yaitu masalah ini ini masalah orang dewasa yang lain lagi nih. Oh, kirain masalah sidang perceraian, belum ya? Belum. Oke, langsung ini ada artikel. Kemarin itu adalah sidang untuk kasus prostitusi online gitu ya, yang menjerat RA yang diadili dengan pasal dugaan sebagai mucikari gitu. Nah, ini kemarin sidangnya molor, dijadwalkan jam 2, ternyata baru mulai sekitar hampir jam 7, jadi 5 jam molor katanya. Kalau nggak salah jam 7 atau jam 5, itulah ya, pokoknya molor aja. Nah, sekarang kita akan bahas seperti apa sih update perkembangannya, sebagai pengetahuan aja gitu ya. Kita panggilkan inilah Peter L. Silakan Bang Peter. Hello. Apa kabar? Iya, baik. Silakan duduk Bang Peter ya. Bang Peter L ini adalah pengacara dari, ini boleh disebut RA aja Pak? RA aja lah ya. Oh iya, RA aja. Ya. Oke, nah seperti apa ringkasan beritanya, kita lihat yang berikut ini. Kasus prostitusi online yang melibatkan mucikari RA baru saja memasuki sidang lanjutan pada Rabu 26 Agustus 2015 kemarin dengan agenda pemeriksaan saksi-saksi. Dalam sidang tertutup yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan itu, jaksa penuntut umum menghadirkan AA, artis yang tertangkap bersama RA di sebuah hotel bintang 5 pada 8 Mei 2015 lalu sebagai saksi. Tak hanya itu, jaksa penuntut umum juga membawa barang bukti pakaian dalam yang bersifat memberatkan hukuman bagi RA. Peter L., pengacara RA menuturkan, kliennya didakwa oleh jaksa penuntut umum dengan pasal 296 KUHP dan pasal 506 KUHP terkait tindakan membantu memudahkan perbuatan cabul dengan ancaman hukuman 1 tahun penjara. Lantas kesaksian apa yang disampaikan oleh saksi dari pihak jaksa penuntut umum yang memberatkan RA? Saksikan kisah selanjutnya hanya di Rumpi No Secret. Oke, jadi kemarin itu memang sidangnya molor begitu ya, tapi saksinya cuma satu yang datang ya? Iya, jadi sidang kemarin itu kan sebelumnya tanggal 18 Agustus itu kan sidang perdana dengan agenda pembacaan dakwaan. Nah, pada saat pembacaan dakwaan itu
ada perdebatan antara hakim dan jaksa. Apa perdebatannya? Masalah sidang Ya, terbuka masalah tertutup. sidang Oke. itu apakah terbuka untuk umum atau tertutup? Kemudian akhirnya diputuskan tertutup ya? Ya, sebenarnya jaksanya mau tertutup, majelis hakim maunya Terbuka. Oke. Pengacara kita mau yang di tengah aja lah. Maunya apa yang tengah-tengah sedang-sedang saja gitu. Oke. Ya. Nah, akhirnya memang diputuskan untuk tertutup, pertimbangannya apa sih? Ya, jadi setelah diskors kemudian diputuskan oleh majelis hakim bahwa sidang itu tertutup untuk umum. Untuk umum. Tapi kita boleh membahas apa yang sudah terjadi di ruang sidang setelah. Oh ya, sebagai pengetahuan dan informasi sebenarnya boleh. Oh, sebagai pengetahuan. Tapi itu mungkin klarifikasi bahwa yang AA, yang inisial AA kemarin belum datang ya? Ya, belum sempat. Belum sempat, tapi Ya. rencananya memang apakah akan harus hadir? Ya, atau jadi AA itu kan salah satu selebritis yang juga sudah diperiksa di kepolisian, sehingga dalam berkas perkara itu namanya juga ada di sana. Oke. Jadi total ada berapa selebritis sebetulnya sudah diperiksa dan kemungkinan akan dihadirkan sebagai saksi? Ya, kalau selebritis yang sudah diperiksa di tingkat kepolisian itu ada 3 orang. 3. Ini sifatnya memberatkan atau justru ada juga yang sebetulnya meringankan? Kalau keterangan para selebritis itu intinya itu mereka menyangkal tidak kenal sama RA. Mereka tidak kenal, berarti meringankan dong harusnya? Ya, maybe yes, maybe no. Tergantung nanti bagaimana apa istilahnya. Oke. Nah, jadi belum tahu harusnya mereka atau diharapkan dari pihak pengacara sendiri berharap mereka datang atau tidak? Iya, untuk mendudukan persoalannya secara proporsional menurut hukum ya mungkin kita minta untuk wajib hadir lah di gitu. persidangan Oke. supaya nggak ada image yang negatif begitu, biar clear. Oke, ini kalau ini kan namanya juga pembela ya. Kalau dari sisi RA sendiri sebetulnya pembelaannya ini kan tuduhannya sebagai mucikari atau membantu terjadinya perbuatan cabul begitu kalau di KUHP-nya ya. Ya, betul. Dalam dakwaan itu kan klien saya didakwa dengan mempermudah tindak percabulan. Oh iya. Atau mucikari ya. Iya. Mata pencarian adalah mucikari. Jadi mata pencarian adalah mucikari. Iya, itu kan versi dakwaan. Iya. Artinya aktivitas sehari-hari klien saya adalah mucikari. Tetapi faktanya bukan begitu. Faktanya bukan begitu, bahwa bukan mucikari, tidak Bukan sehari-hari. mucikari. Apa yang bisa digugurkan dari definisi itu? Ini dalam konteks BAP, berita acara pemeriksaan itu inisiatif itu kebanyakan datang dari para selebritis untuk meminta kepada klien saya untuk memperkenalkan dengan tamu atau user. Itu ada dari bukti dari berita acara pemeriksaan. Oh, di BAP ada. Di dalam BAP, jadi ini bukan opini atau ini statement. BAP dari RA ya? Ya, BAP dari RA. Ada barang bukti yang menguatkannya? Ya, dan di dalam capture BBM itu juga ada percakapan. Oke, nah jadi, tapi kan itu dari RA. Kalau dari saksinya yang diklarifikasi membantah atau? Ya, saksi sebetulnya membantah, tetapi kita juga punya barang bukti yang lain yang bisa menguatkan bahwa saksi itu yang berinisiatif, paling aktif begitu. Kalau RA kan pasif aja. Jadi logika pembelaannya adalah karena yang aktif ini berarti sebetulnya ini bukan profesi dari RA begitu ya? Faktanya memang bukan profesi. Ya, Oke. bukan. Dan tidak ada komisi begitu atau bagaimana? Tidak pernah ada komitmen fee begitu, nggak ada. Oh, komitmen fee tidak ada ya? Komitmen fee nggak ada. Jadi sifatnya loose aja. Iya, gitu. jadi itu kan cuma diminta bantu untuk memperkenalkan kepada user atau tamu. Oke, boleh mungkin disebutkan artis-artis yang sudah di BAP waktu itu tuh inisialnya siapa aja sih? Iya, jadi kalau artis yang di dalam berita acara pemeriksaan yang sudah diberikan dalam persidangan itu ada 3. 3. Antara lain Alfa, ya. Kemudian Sierra Bravo, dan Tengo Mama. TM ya, Tengo Mama. Ya. Tiga itu yang ada memang di BAP. Tapi kalau biasanya ini kita pengen tahu ini kalau di pengadilan ya, kalau memang ada di BAP itu pasti akan dipanggil ke pengadilan atau dilihat urgensinya lagi? Itu kan tergantung majelis hakim menilai bagaimana urgensi. Tetapi dalam konteks ini kan persidangan kasus ini kan tertutup. Jadi apa salahnya datang menghadiri persidangan? Kenapa takut begitu? Karena selama ini image opini yang berkembang bahwa ada penyangkalan begitu. Datang aja ke persidangan supaya clear, supaya jelas bahwa kalau memang tidak terlibat, terbukti di pengadilan begitu ya. Tidak ada pengadilan sosial begitu ya, tapi benar, pengadilan. karena klien saya juga sudah siap menghadapi resiko
hukuman yang sudah dijalani sudah sekitar 90 hari, cukup lama di Nah, penjara. ini kemarin juga kita baca berita bahwa di persidangan keberapa waktu itu bahwa ada headline yang mengatakan bahwa RA itu seperti apa ya, lupa gitu, hilang ingatan. Ini sebenarnya apa? Tiba-tiba amnesia gitu atau apa atau sebenarnya ini kan dakwaan versi JPU. Oh, jadi kalimat itu ada dalam dakwaan versi di dalam JPU. dakwaan versi JPU. Jaksa penuntut umum ya. Yang menyebutkan bahwa user itu sudah RA sudah lupa siapa usernya. siapa usernya, padahal kalau dari Faktanya di dalam BAP, pemeriksaan itu ya menyebutkan nama. Oh, jadi identitasnya jelas. faktanya Ya. RA sebenarnya tidak lupa siapa Oh, usernya. tidak lupa. Tapi- Mungkin yang ngetik aja adalah itu dakwaan itu salah ngetik mungkin. Oh, tapi dalam dakwaan JPU tertulis bahwa RA sudah lupa siapa nama usernya. Iya, karena ini kan kontradiktif. Di satu sisi JPU menjelaskan bahwa ini ada tindakan percabulan antara seorang perempuan dan laki-laki yang bukan suaminya. Kok tiba-tiba laki-lakinya nggak ada? Oh, oke. Jadi ini yang kontradiktif. Jadi kalau menurut dari sisi pengacara ini termasuk hal yang menguatkan karena kemudian tidak dimunculkan sosok usernya. Nah, sebenarnya janggal saja. Janggal Ya, saja. janggal saja. Tapi kalau menilik hanya dari satu kejadian tangkap tangannya itu, Iya. gitu ya. Iya. Gimana kalau menurut dari pengacara? Ini kan baru proses pembuktian ya. Kita baru sidang perdana kemarin dengan satu saksi. Ini masih beberapa saksi yang akan dipanggil. Oke. Berapa Iya. saksi dari JPU yang sudah direncanakan hadir? Rencana 12. 12. Kalau dari 12 pengacara? saksi. Kita kan rencananya menghadirkan saksi Adi Charles ya, saksi yang meringankan. Oh, saksi yang Ya, meringankan. yang Meringankan itu maksudnya gimana? Meringankan artinya bahwa RA ini profesinya adalah bukan mucikari. Jadi untuk menjelaskan profesinya. Ya, walaupun berteman dengan sekian banyak artis, tetapi belum tentu mucikari. Ada emang artis yang mau membantu menjadi saksi meringankan karena Ya. disebut namanya dalam pusaran kasus ini aja orang udah pikirannya macam-macam tuh, Bang. Mudah-mudahan, insya Allah, puji Tuhan ada yang bersedia menjadi Oke. saksi. Oke, nah ini kalau tadi di BAP ada nama 3 artis dengan inisial A, ASB dan juga TM. Iya. Itu kapan kira-kira mereka akan hadir? Apa memang kita tidak akan dikasih tahu kapan mereka hadir? Oh ya, karena yang menghadirkan itu adalah jaksa, jadi kita tunggu saja itikat baik dari jaksa, jadwalnya untuk menghadirkan. Kalau misalnya mereka tidak dihadirkan? Sebetulnya dalam aturan itu wajib hukumnya ya, para saksi itu wajib datang kalau dipanggil sampai 3 kali. Sampai Wajib. Kalau misalnya ternyata jaksa memutuskan nggak usah lah dihadirkan karena memang tidak membantu kasusnya, begitu Kan bagaimana? ada upaya paksa. Misalnya kalau tidak datang, ada upaya paksa untuk menghadirkan. Kalau jaksanya nggak mau menghadirkan mungkin nggak? Ya, itu terserah JPU. Kalau kita maunya biar kasus ini clear, selesai, supaya jangan ada dusta di antara kita. Oh, oke, baik. Jadi Gitu. kalau dari pihak pengacara maunya Iya. mereka datang. Jadi itu memang bisa diundang dari kedua belah pihak, dari jaksa bisa, dari pengacara bisa. Itu hanya dihadirkan oleh saudara jaksa penuntut Jaksa umum. saja. Ya, karena itu di dalam berita acara pemeriksaan. Ini masih berapa lagi sih sidang, berapa lama sih? Sidangnya sekitar 5 sampai 6 kali lagi. 5 sampai 6 kali Ya. lagi. Ancaman hukuman maksimalnya adalah 1 tahun 4 bulan. 1 tahun 4 bulan. Ya. Nah, RA sendiri bagaimana menghadapi tuntutan hukuman 1 tahun? bulan ini. Kondisi RA memang tidak mengenakan ya. Artinya di penjara itu sesuatu yang tidak mengenakan. Selama 90 hari sudah ya di dalam situ. sudah, Oke. 90 hari. Terus apa-apa yang dia sampaikan, masih semangat kah untuk melakukan pembelaan atau sebenarnya udahlah gitu atau bagaimana? Kalau RA sendiri sebetulnya sudah pasrah untuk menghadapi proses hukum. Artinya biar cepat selesai sehingga kembali juga untuk beraktivitas. Karena memang yang bersangkutan bukan mucikari. Apa sih profesinya? Ya cuma make up. Make up, Ya, di betul. salon, ya. Oh, make up di salon. Salon. Kalau salon kan terbuka, siapa aja artis datang. Tukang ojek juga kalau mau make up. Saksi ya dari datang. yang punya salon nggak dihadirkan untuk? Belum. Oh, belum. Iya, belum. Oh, belum, Kita akan pikirkan nanti kalau waktunya ya kita bisa hadirkan. Nah, ini katanya akan ada di berita bahwa dari pihak pembela nanti akan menghadirkan 2 saksi artis senior gitu. Itu ada tuh di beritanya. Kita mau klarifikasi ke pihak pengacara, betulkah ada 2 artis senior yang sudah bersedia hadir? Kalau iya, siapakah inisialnya? Aduh, tebak-tebak buah manggis lagi. Tapi sebut nama juga gimana gitu ya. Kita akan bahas lain berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap di Rumpi.
Oke, ini juga termasuk salah satu kasus yang sedang menjadi sorotan masyarakat begitu ya, adalah mengenai sidang kasus tuduhan mucikari dengan terdakwa ya. Terdakwanya adalah RA begitu. Ini katanya Bang Peter, ada benar itu di berita tulisannya akan mendatangkan artis senior juga untuk sebagai saksi yang meringankan. Iya, rencananya begitu. Rencananya begitu, tapi masih dalam proses nih. Ya, kita sudah sementara berkoordinasi untuk menghadirkan artis untuk membantu RA. Okay. Membantu RA. Tapi belum fix ya, belum pasti. Jadi kita belum tahu nih inisialnya siapa. Nanti waktunya kita akan sampaikan. Oh, masih disembunyikan ya. Oke. Nah, saya dengar juga ada upaya dari pihak pengacara untuk ada masuk program perlindungan saksi setelah putusan ini. Betulkah seperti itu dan apa alasannya? Jadi begini, untuk RA ini kan kasus ini kan cukup beresiko, terutama adanya teror nanti mengantisipasi setelah putusan, sehingga kita sudah mendatangi LPSK untuk minta perlindungan. Bagaimana tanggapannya? Ada beberapa persyaratan yang harus kita penuhi. Apa itu misalnya? Banyak persyaratan. Bahwa memang betul-betul ada bukti ancaman. Iya, dan ya prosedurnya memang butuh banyak persyaratan yang harus dipenuhi. Tapi memang selama ini ada ancaman kah kepada EA? Ini mengantisipasi. Mengantisipasi saja. Jadi sebelum hujan ya siapkan payung. Nah, ini kan dalam dakwaan JPU disebut bahwa RA sudah tidak ingat lagi nama-nama user, artinya bahwa kemungkinan besar tidak akan hadir itu. Atau juga kita nggak tahu apakah juga akan hadir yang sudah ada di BAP. Kalau mereka semua nggak ada yang hadir, bagaimana? Ya, kalau usernya nggak hadir, kemudian saksi-saksi para selebritis itu nggak hadir, mendingan kasus ini tutup saja lah. Kita tutup buku saja, ngapain juga kita sidang capek-capek. Emang bisa begitu, Bang? Ya udah dipetiaskan saja kasus ini. Emang bisa gitu kan? Ini kan udah jalan pengadilan. Ya. Ada secara hukum prosesnya bisa begitu kan? Iya, kasus ini kan kalau saksi-saksi nggak dihadirkan, ya untuk apa kita sidang capek-capek lama-lama? Sidang kita nunggu dari siang sampai malam hanya untuk kasus ini. Atau barangkali mungkin dari saksi dari pihak polisi saja gitu, yang pada saat itu terlibat dalam penggerebekan? Itu skenario jaksa yang lebih tahu skenarionya seperti apa. Tapi dari pihak pengacara berharap bahwa saksi-saksi yang sudah di BAP itu juga ikut dihadirkan. Kita harap begitu, biar semua clear. Baik. Nah, ini kan memang tadi RA mengatakan bahwa ya dalam pembelaannya begitu RA mengatakan bahwa memang itu bukan profesinya gitu ya. Betul. Dan itu menimbulkan stigma-stigma yang juga negatif. Sebetulnya bukan saja RA yang terlimbas masalah itu, tetapi juga deretan artis gitu ya yang inisialnya sering disebut itu juga mereka punya permasalahan kemudian karena sudah terbentuk opini di luar sana. Ada beberapa artis yang kita undang di Rumpi dan mereka bercerita dari sisi mereka sebetulnya apa yang mereka hadapi ketika stigma atau persepsi yang ya istilahnya sudah terbentuk di masyarakat itu berakibat pada kehidupannya. Kita lihat yang berikut ini. Jujur ya, aku juga minta maaf sama siapa? Suami sama keluarga besar dengan adanya masalah ini, inisial ini jadi terseret-seret ke bawah ke kantornya juga gitu, ya kan? Karena ini apa ya, beritanya tuh kan nggak bagus ya gitu. Jadi bukan aku nggak menutup dari teman-teman, tapi ini kan demi kebaikan kita semua, demi rumah tangga kita juga gitu. Ini sosok ini adalah suami kamu? Iya. Ini suami kamu. Jadi keluarga suami pun sempat apa ya? Enggak sih, enggak. Cuman ya mungkin dengan beritanya seperti ini kan berita nggak bagus ya. Ke kantornya juga berpengaruh? Pengaruh banget. Terus bagaimana kamu menjelaskan ini kepada suami? Ya, tapi suami sih support banget. Aku support. Dan teman-teman semua yang ada yang sampai datang ke rumah gitu, memberikan aku support gitu. Ayo kamu harus keluar, kamu buktikan kalau kamu nggak salah. Ya, jadi memang iya karena SB mengatakan bahwa Sinta Bahir itu kemarin juga sempat kita wawancara dan memang tidak berada di situ, menyangkal begitu ya. Maksudnya adalah yang kemudian kita butuh klarifikasi karena itu kan kemudian orang iya nih pasti iya, padahal kan katanya RA memang punya banyak teman. Iya. Oh ya betul. Jadi temannya RA itu banyak, tapi untuk mendudukan persoalan ini secara proporsional menurut hukum ya teman-teman artis-artis yang namanya sudah pernah diperiksa di kepolisian datang aja ke pengadilan untuk mengklarifikasi dalam ruang persidangan.
Iya, memang. Ya, tapi Itu kalau aja. ya ini beratnya ya kalau masalah Iya. hukum kita menjadi saksi begitu ya. Saksinya barangkali saksi apa gitu tidak ada kaitannya, bisa jadi berbeda ketika kasusnya memang Iya. sesuatu yang sensitif seperti ini gitu. Iya betul, karena di dalam berkas perkara itu pengakuan si artis itu menyangkal, tetapi pengakuan klien saya mengatakan bahwa memang benar ada komunikasi, ada kejadian, ada pertemuan seperti itu ada. Tapi bukannya kalau memang akhirnya nggak terbukti ada artis-artis yang terlibat itu bukannya menguntungkan sebetulnya buat RA? Ini kan untuk mengklirkan suasana ya, artinya mengklarifikasi image dan opini yang berkembang di masyarakat. Jadi ini untuk membantu artis, membantu klien saya juga, begitu. Sama-sama. Ada juga yang kemarin hadir di sini juga sampai mana? Saya pengen ketemu sama Peter L. Oh ya boleh ketemu aja. Siapa dia? Kita lihat yang berikut ini. Iya boleh. Fitnah atau fakta Karput bahwa sekarang kamu sering diejek dengan sebutan Karput Pego? Fakta. Serius? Fakta. Terus kamu kalau ada orang ngomong begitu kamu apain? Awal-awal sih sempet Emosi gitu? nangis kesel soalnya kan orang nggak kenal gitu kan. Ya itu tadi kan masyarakatnya bisa suka-suka dia aja tanpa dia mikirin perasaan kita. Makan di salah satu restoran sendirian waktu itu nungguin manajer belum datang gitu. Terus pas kalian lewat, tuh pego gitu. Terus Yang ngomong cewek cowok. Iya Allah. Terus Aku yang kayak iya maunya gitu ya, kalau negara kita nggak negara hukum sih pengennya kita ngeluarin emosional kita kobokan gitu ya. Terus iya siram air wudhu sekalian biar panas udah gitu. Udah terus kayak baru berasa yang gondok, kesel nggak bisa marah, terus ke toilet tuh nangisnya tuh bener gregetan nangis gitu, sempat insomnia 3 malam juga, sampai untung mama ya punya mama yang luar biasa gitu, dia yang support, udah lah nanti juga kebongkar, yang penting kamu pikirin kesehatan kamu, sekarang ada yang jauh lebih penting gitu, karena yang penting orang sekitar kamu percaya gitu, keluarga yang penting memberikan kayak gitu, dukungan. soalnya sampai nggak bisa tidur. Ini padahal Kartika Putri emang nggak ada kaitannya ya? Jawabnya lama nih. Di BAP nggak ada tapi? Nggak ada. Nggak ada Ya, ya. nggak ada. Tapi Ya. itu pun nggak ada di BAP aja, dia juga terkena imbas ya karena kasus Ya. ini kemudian menjadi ada rumor-rumor di sekelilingnya begitu. Betul. Iya, jadi kasus ini kan Jadi gimana Bang Peter kalau ketemu sama artis-artis yang udah pernah mirip namanya, inisialnya keluar gitu? nggak apa-apa, wajar dan biasa-biasa saja. Kalau ketemu biasa aja. Tapi Iya. berempati nggak sih kepada mereka bahwa kehidupan Iya, mereka justru kemudian proses hukum ini kan biar clear semua. Jadi kalau memang nggak terlibat ya dalam persidangan kan biar clear begitu. Ini kan pengalaman saya tadi siang waktu landing di Bandara Soekarno Putra ya, di Soekarno-Hatta. Ada artis yang ngomong itu pengacaranya RA. Terus kebetulan pas saya lihat yang bersangkutan, terus tiba-tiba pura-pura nggak ngomong begitu, tapi saya sempat dengar. Berarti ya. terkenal dong ya Bang Peter sekarang? Bukan, tapi ya artinya image itu seolah-olah bahwa saya dan selaku kuasa hukum itu menyebarkan opini atau fitnah begitu. Kepada artis-artis. Kepada artis-artis, padahal bukan seperti itu. Kalaupun dalam proses hukum ini kan biar fair, terbuka untuk semua mengklarifikasi persoalan yang terjadi. Jadi kalau nggak terlibat ya sudah, justru memulihkan nama baik. Oke, memang Mungkin ini kalau itu kita bahas yang mengenai paling kasus ini memang sangat sensitif karena Ya, berkaitan benar. dengan nama seseorang begitu ya, dengan kredibilitas keluarga dan banyak hal sebetulnya, karena itu memang ya nggak enak banget gitu ya. Benar, terlibat dalam kasus yang seperti itu tuh rasanya Ya. tidak enak. Tapi kalau udah masalah kasus hukum, apalagi namanya ada di BAP, ya Dari yang kita bicarain dalam konteks BAP. hukum BAP, saja. sudah ada di BAP. Ada namanya di situ, nama asli maupun Inisial? bukan nama panggung lah begitu kan. Oh, ada di situ. Oke, Bang Peter, apa harapannya kemudian sekarang terhadap kasus proses pengadilan kasus ini kan sebenarnya biasa-biasa saja. Biasa-biasa saja. Biasa-biasa saja, tetapi karena ini adalah kasus asusila ya, sehingga yang kita harap itu proses hukumnya biar dipercepat, sehingga status hukum dari klien saya RA itu juga
jelas. Oke, baik ya. Begitu ya, memang lebih cepat lebih baik gitu ya, supaya semuanya juga tenang, nggak berlarut-larut, nggak yang kayaknya udah lama 30 sudah 90 hari gitu ya. 90 hari. 3 bulan yang lalu jadi bahan omongan, kemudian ini masuk sidang lagi jadi omongan lagi terus begitu ya. Apalagi kalau sidangnya berlarut-larut nggak selesai-selesai. Stresnya tidak selesai-selesai juga ya Pak Peter ya. Apalagi dolar semakin naik. Iya makin stres. Makanya kayak abis ini kita senang-senang aja, katanya Bang Peter mau kasih oleh-oleh buat saya ya katanya. Oh iya. Batu akik katanya. Nanti buat Kartika Putri sama Sita Bahar dikasih batu akik juga nggak? Ya boleh juga. Boleh ya, boleh. kan mereka kan ini kan batu akik dari Indonesia paling timur, dari Papua. Oh dari Papua. Iya, dari kampung Papua. Oke, Bang Peter L, terima kasih banyak sudah hadir. Semoga lancar persidangannya. Terima kasih banyak ya. Terima kasih. Silakan Bang Peter. Terima kasih banyak. Oke, nah ini kan pemirsa tadi udah serius banget ya kita bahas masalah hukum gitu ya. Emang aduh. Nggak enak lah bahas masalah itu. Kita sekarang bahas yang apa ya, hal lain aja. Masalah kehidupan anak muda yang seusia saya. Masalah apa sih? Aku masih muda. Ini seumuran ya. Ini seorang perempuan pemain sinetron gitu ya. Inisialnya adalah MC. MC yang suka MC gitu ya, tahu kan? Buka mic. Mic tuh MIC, mic. Ini MC. Tepuk tangan untuk Mas Ayu Clara. Hai. Aduh, saya senang banget nih. Tamu cantik sudah bersama saya. Nah, seperti apa berita seputar Mas Ayu Clara? Kita lihat yang berikut ini dulu. Silakan duduk. Mas Ayu Clara, gadis 20 tahun asal Kota Kembang, Bandung ini merupakan pesinetron dan pemain film yang telah berkarir di dunia hiburan sejak masih duduk di bangku sekolah dasar. Artis yang identik dengan tokoh antagonis ini juga dikenal setelah menjalin hubungan dengan aktor Lucky Perdana sejak 2008 lalu. Kini pemeran Mira dalam film Anak Lu ini kabarnya telah putus dari Lucky, namun berhasil menutupi kabar bubarnya hubungan dirinya dengan pesinetron berusia 29 tahun itu dari media. Hubungan yang telah berjalan selama 6 tahun telah berakhir 2014 lalu, namun baru terungkap di pertengahan 2015 ini. Kala itu Mas Ayu tertangkap kamera tengah mendatangi acara buka puasa bersama anak yatim di sebuah panti asuhan dengan seorang pria lain, yaitu Rio Pratama, vokalis band The Rio Zhang, mengaku sebagai teman lama Mas Ayu. Ketika ditanya tentang hubungannya dengan Lucky, Mas Ayu mengaku sudah putus sejak Desember 2014. Apa yang menyebabkan kanasnya hubungan Mas Ayu Clara dan Lucky Perdana? Mungkinkah berakhirnya hubungan mereka disebabkan adanya orang ketiga? Saksikan kisahnya hanya di Rumpi No Secret. Lucky Perdananya usianya 29 tahun ya. Tadi saya tanya, pacarnya kan udah 6 tahun ya? Enggak, 5 tahun. Oh 5 tahun. Jadi kamu pacaran di umur? 14 ke 5, jalan 15 lah. Oh jalan 15. Kamu pacar pertama. Pacar pertama, bedanya 9 tahun ya. Jadi di waktu pacaran sama kamu umurnya 22. Kamu berarti pacaran sama om-om ya istilahnya? Iya. Enggak, waktu itu nggak nyadar ternyata. 15 tahun, pacar pertama kah? Cinta monyet? Apa cinta bener ini? Nggak tahu, cinta bener ya? Tapi emang baru pertama kali jatuh cinta ya sama... Iya pacar pertama. Cukup lama ya, 5 tahun ya? Lumayan. Apa sih maksudnya, kamu belajar apa dari perjalanan saling berantem, sayang-sayangan sama Lucky Perdana tuh apa? Ya, yang jelas belajar menjadi lebih dewasa sih. Karena kan aku menghadapi orang yang umurnya lumayan cukup jauh. Jadi di sana waktu sama dia itu cukup belajar untuk menjadi orang yang dewasa. Tuh teman-teman kamu yang sesama umur 15 tahun gitu, tahu kamu pacarnya umur 22, itu bilang apa? Ya biasa aja sih, karena emang mukanya dia juga nggak kayak umur umur 2 gitu. Iya, jadi kayak anak SMP pacaran sama anak SMA aja. Itu kan dua-dua nggak SMA loh, udah lulus kuliah ya. Mukanya gitu. Orang tua kamu waktu kamu tahu pacaran sama itu apa? Mama tahu banget, karena waktu dia nembak aku bilang kalau emang kamu mau pacaran sama aku, kamu tembak mama. Jadi tembak mama. Mama bilang ya. Akhirnya ya. Jadi mama deh. Jadi mama oke. Mama sih waktu itu bilang ya nggak apa-apa, cuman tante nitip aja gitu. Oh, tante nitip. Nggak takut ya? Kalau saya jadi ibunya, anak saya ditaksir anak umur 22 tahun, saya bilang gini, hah? Kamu nggak bisa cari yang seumuran gitu. Kisah pribadi. Nggak tahu deh, mama waktu itu percaya aja, soalnya emang
dia sosok yang baik sih. Yang baik. Kamu kan waktu itu masih polos banget dong umur segitu. Iya sih ya. Pacarannya tuh ngapain? Gandengan tangan gini. Kita tuh jarang ketemu kan pacarannya. Jadi aku kan waktu SMP SMA itu di Bandung. Dia sudah kerja di Jakarta udah. Oh emang LDR? Ya untuk 3 tahun pertama itu kita emang LDR. Oke. Jadi 2 tahun terakhir? Jadi 2 tahun terakhir aku baru pindah ke Jakarta, kuliah di Jakarta. Ya udah, baru kita sering jalan ketemu. Tapi itu juga jarang sih, kayak di Jakarta pun juga aku syuting, dia syuting. Kita ketemu paling kalau aku nemenin dia syuting. Sebulan berapa kali kira-kira? Paling sebulan 4-5 kali bentar. Oh bentar doang. Itu pacaran apa nggak sih sebenarnya? Itu kayaknya nyicil rumah ya. 5 tahun kemarin. Udah lunas ya kalau Udah begitu. lunas. Oh, Oke. Nah terus apa yang terjadi terakhir-terakhir di dalam hubungan kalian tuh apa yang terjadi? Ya? Semakin jarang ketemu kah? Gitu? Enggak, kita ketemu terus. Tapi kita baik-baik kok. Kita pas putus juga nggak berantem. Ya. Nggak berantem karena jarang ketemu. Emang gimana mau berantem ya kan? Enggak, emang udah waktunya untuk berpisah. Udah jauh. Enggak juga sih, emang udah nggak bisa dipaksain aja untuk dilanjut. Kenapa dia dihubungin nggak bisa? Ih, kok dia? Dia begitu kamu di Jakarta dihubungin malah susah. Kalau di Bandung gitu enggak kah? Gitu Enggak. Komunikasi lancar. Kita emang yang cukup mutusin unik. kamu apa dia? Aku. Oh kamu yang mutusin. Aku. Tapi dia sebetulnya orangnya kayak gimana sih Loki Perdana ini? Baik. Kangen nggak masih? Enggak. Oh enggak. Jahat banget ya. Enggak, baik, yang jelas baik. Dia sayang sama orang tua dan keluarga, dan aku sangat respect sama cowok yang kayak gitu. Karena dia menghormati keluarga kamu ya. Nah, ini pasti buat apa ya? Buat siapapun sebetulnya kalau udah menjalin hubungan cukup lama begitu ya, dalam lah, apalagi ini cowok pertama, pasti sedih banget waktu itu. Sedih banget sih, enggak begitu. Waktu itu sih nggak salah. Sedih banget ya. Enggak sih Kak, nggak sedih-sedih. Pasti ada yang beda dong, yang tadinya punya pacar tiba-tiba suatu hari nggak ada gitu. Enggak juga sih. Hah? Enggak juga sih. Enggak juga. Jadi sedih ya wajar, karena kan ya itu dia pacar pertama. Terus aku udah ngabisin masa remajaku kemarin sama dia gitu kan. Cuman ya gimana, emang harus dijalanin untuk pisah. Oh, kamu jadi menghabiskan masa remajamu LDR Uh-huh. untuk cowok itu gitu Iya. ya kan? Emang di selama kamu di LDR tuh ada nggak sih cowok-cowok lain yang nembak-nembak kamu? Enggak. Nggak ada. Aku tuh emang tipe anak yang cuek ya, jadi emang kayaknya nggak ada tuh cowok yang mau ngedeketin. Tapi karena mereka tahu nih apa cara Lucky Perdana kali ya. Nggak tahu deh. Merasa nyesel nggak sih tahu gitu gue nggak usah lama-lama sama nih cowok? Oh enggak. Karena kan ya itu kan proses hidup, belajar banyak. So sweet. Abis ini kita akan dudukin dia. Sejujur itukah dia kalau duduk di kursi fitnah? Wow. Atau jangan kemana-mana, tetap di Rumpi No Secret. Clara sudah kita dudukkan di kursi ini ya. Dia tuh, kamu masih ada rasa-rasa gimana gitu nggak sih? Kabarnya kita dengar beritanya katanya udah 5 tahun udah mau nikah. Enggak, baru kita ngobrol-ngobrol aja. Maksudnya sebetulnya serius gitu maksudnya. Nggak ada rasa mulai lagi deh nih pacaran dari awal. Ya itu makanya sampai sekarang aku milih untuk sendiri dulu karena masih males lah mulai-mulai lagi. Mulai-mulai di PHP-in cowok gitu ya, males ya. Iya. Tapi kalau kriteria cowok yang kamu suka yang kayak apa sih? Pokoknya aku sukanya tuh cowok yang pastinya tadi aku bilang sayang sama keluarga, terutama kaya. Ibu. Oh, terutama ibu. Harus kaya, mapan? Itu mah ntar diomongin lagi. Yang jelas seiman, baik. Seiman. Oke. Terus lebih dewasa. Oh, lebih dewasa. Mas Ayu Clara di kursi ini, kamu udah tahu belum sih kamu mau diapain? Kamu udah sering lihat Rumpi kan? Oh, pastinya. Bagus, luar biasa dong. Kasih tepuk tangan luar biasa dong buat Mas Ayu Clara. Suka nonton Rumpi ya kan? Berarti kamu pasti sudah menanti-nanti untuk didudukan di kursi ini ya kan? Justru saya tegang duduk di sini. Mas Ayu Clara, saya di sini akan bertanya pertanyaan yang gamblang apa adanya yang berasal dari investigasi yang mendalam. Tolong jawab pertanyaan saya. Apakah jawabannya fitnah atau fakta? Fitnah atau fakta Mas Ayu Clara bahwa kamu itu sesungguhnya nggak punya temen karena kamu itu orangnya pendiam dan jarang gaul. Kok tahu sih?
ya? Fakta. Bukan pendiam sih, aku tuh orangnya tidak pernah memulai ngomong tuh nggak pernah. Itu kayak ya itu mungkin. Jadi sahabat bingung ada harus berapa? gimana. Sahabat ada berapa? Zaman SMP sahabat 2, zaman SMA sahabat agak banyakan lah 4 apa berapa. Sekarang jahat banget loh. Sekarang nggak ada. Sekarang banyak, sekarang kuliah punya geng. Oh ya ada kemajuan lah. Oke. Fitnah atau fakta? Mas Ayu Clara jawablah pertanyaan saya dengan jujur. Apa itu? Bahwa jam tangan yang kamu pakai sekarang itu adalah pemberian dari Lucky Perdana. Kok pada santai sih? Fitnah atau fakta? Maaf, boleh pulang nggak? Orang cuma ditanya jam berapa sih sekarang? Coba kita lihat. Jam 5:30. Coba lihat jam berapa? Wih lumayan, bagus jamnya pink. Itu dikasihnya waktu kapan? Ulang tahun tahun lalu. Dia nggak usah jawab fitnah fakta, udah dijawab fakta. Oh iya, pinter deh mancingnya. Ulang tahun lalu. Terus kenapa masih dipakai? Enggak, sayang kalau ditaruh doang di rumah, jadi ya dipakai. Nambah koleksi jam tangan. Enggak. Ya, pacar boleh putus, pemberian mah tetap. Jadi kalau ada cowok-cowok yang pacaran sama saya ngasih barang, begitu putus minta balik, no way please. Ntar timbilan matanya. Udah dikasih diminta lagi ya kan, itu namanya nggak ikhlas. Oke. Fitnah atau fakta Mas Ayu Clara bahwa kamu putus dengan Lucky Perdana karena Lucky tiba-tiba menghilang dan lost contact. Bener gak sih? Tiba-tiba dia nggak ada kabarnya gitu. Hah? Ini aku baru sekali ini loh berani. Oh gitu, udah nggak ada kabarnya. Kalau dia nonton nih sekarang, kamu nggak pengen ngomong colong dong? Kita harus butuh apa namanya tuh closure gitu ya, penutupan yang jelas gitu. Nggak usah. Udah tapi. Udah cukup. Udah ketemu terakhir ketemu? Nggak ketemu terakhir sebelum putus. Ketemu terakhir sebelum putus. Jadi putusnya pakai apa? Pakai WhatsApp. Oh pakai WhatsApp, nggak dikirim pakai Gojek. Suratnya dikirim pakai Gojek mungkin. Bisa ojek, bisa nggak kirim ini surat putus saya? Ya, bisa. Jadi putusnya lewat WhatsApp, terus dia jawab apa? Oke, Nggak gitu dong. dijawab. Hah? Tuh kan keceplosan. Aduh, aduh. Duduk sini, duduk. Nggak dijawab. Lucky ya Allah. Anak orang dipacarin dari 14 tahun, putus gak dijawab. Tapi kita harus positive thinking ya kan. Siapa tahu handphonenya hilang. Oh iya. Atau mungkin belum aktifin ini data. Mungkin tiba-tiba dia mengalami amnesia. Mungkin. Bisa jadi ya. Ya dia mungkin pas lagi waktu itu kebentur palanya. Jadi begitu dia lupa terus ada WhatsApp nih. Kita putus aja ya. Siapa tiba-tiba kita putus? Ini ya. Bisa jadi. Kalau ternyata dia amnesia terus dia ternyata ingat terus, kamu kan pacar aku gitu. Gimana? Siapa Allah? Gantian. Siapa Allah? Sakit dong ya. Dia tiba-tiba nggak ada kabar gitu kan ngeselin banget. Enggak sakit biasa. Kamu nggak pengen tahu alasannya apa? Enggak. Kenapa nggak pengen tahu? Karena terakhir ketemu memang udah ada tanda-tanda gitu, kah? Enggak, kita sebelum dia menghilang masih dinner. Si dinner masih seperti biasa, nggak ada yang janggal, nggak? Iya. Tiba-tiba nggak ada Ya kabar. mungkin itu tadi dia kebentur palanya lalu Udah amnesia dan itu kejadian sudah Desember 2014 lalu ya. Udah setengah tahun belum insaf juga. Masa nggak dibales sih? Oke, ampun. Oke, fitnah atau fakta Mas Ayu Clara? Bahwa kamu itu sesungguhnya memang niat banget untuk menikah di usia 23 tahun. Oh fakta semua. Fakta. Oh fakta ya? Iya. Kenapa pengen nikah di usia itu? Itu middle aja, nggak ketuaan, nggak kemudaan. Kalau di atas itu kayaknya ntar ketuaan. Oh di atas itu ketuaan, ya kan? Apalagi di atasnya lagi. 23 pas gitu kan. Jadi aku juga insya Allah kan bisa udah lulus kuliah. Terus nikah, Jadi Pak lulus kuliah langsung mau nikah. Gak pengen berkarir dulu atau kerja?
Jadi sambil karir sambil. Ya, jadi tapi kita nggak pernah ada yang tahu, itu kan cuma target minimal. Iya, jadi cita-citanya sih seperti itu ya. Jadi kalau bisa mungkin dapat suami yang mengizinkan kamu syuting juga Iya atau dong, iya. atau ya harus dia kaya? Enggak juga, kerja aja bareng-bareng. Oh, kerja aja bareng-bareng. Fitnah atau fakta? Bahwa mama kamu sebetulnya kurang setuju kalau kamu menjalin kedekatan dengan Rio yang kamu bawa ke acara itu. Oh, Fitnah atau fakta? Iya benar sih. Benar. Mama kurang setuju. Aku nggak ngejalin hubungan apa-apa sama Rio. Oh gitu. Jadi emang kita tuh ketemu sebelum puasa ya kalau nggak salah, sebelum puasa ketemu. Terus ngobrol-ngobrol, terus kita punya rencana bareng untuk ngadain santunan ke anak yatim. Udah dari situ kita tidak pernah ketemu lagi dan tidak pernah berkomunikasi. Jadi cuma temenan sebetulnya. Jadi ini fitnah gitu ya. Orang nggak ada hubungan apa-apa kok gitu ya. Ya. Tapi kalau yang kamu ngefans sama Baim Wong itu benar ya? Tepuk tangan dulu dong buat Mas Ayu Clara. Silakan duduk lagi Mas Ayu ke kursi ini. Oke. Boleh silakan diambil. Kok gak dibantuin sih? Berat loh. Kursi panas ya rupanya itu. Oh jadi begitu ceritanya ya. Aduh itu buat yang di luar sana yang masih muda juga kalau dengar ceritanya putus nggak jelas gitu ya, agak sakit ya. Kalau saya sih butuh penjelasan. Warom ye gitu kan. Kamu nggak ya? Enggak lah, udah ngapain. Oke. Oke, Mas Ayu, kita akan minta kamu mengutarakan perasaan kamu. Oh, ketika melihat foto yang akan kita tampilkan berikut ini. Dan inilah foto yang pertama. Siapa ya? Dia udah mulai amnesia, siapa ya? Fotonya nggak jelas ini ya. Ini Lucky. Hidungnya di mana, matanya di mana? Apa kamu kalau lihat sosok ini, apa sih yang ada di dalam perasaan kamu? Yus, bener banget, masa lalu. Ya ambil, silakan. Ambil. Dia aja belum bisa ngobrol. Perasaan kalau kamu misalnya dia nonton gitu, kamu ingin menyampaikan apa? Nggak mau ngomong apa-apa. Nggak mau ngomong apa-apa. Terlalu sakit ya? Enggak juga. Kalau ketemu sama dia gimana? Ya, say hi aja, biasa berteman baik. Trauma nggak sih akhirnya kamu, maksudnya punya pacar yang akhirnya endingnya gitu aja? Kalau dibilang takut memulai lagi, ya. Takut memulai lagi. Tapi trauma mah enggak. Kalau trauma gimana? Iya, nanti nggak bisa kawin umur 23 ya kan? Oke, nah kalau foto yang berikut ini. Ini yang tadi aku bilang. Ini siapa? Ini si Rio itu. Rio de Rios. Ya, dia temen itu yang apa namanya? Yang kemarin mau janji ada. Enggak, kamu kalau lihat dia tuh sebenarnya apa di dalam benak kamu perasaannya seperti apa? Biasa aja. Biasa aja. Oh, teman. Dan kita baru kenal memang. Baru kenal puasa kemarin. Oh, baru kenal sebelum puasa, dan puasa kita ngadain satu. Oh, oke. Baik. Oke. Ini nih. Tamu-tamu saya ini saya heran deh dari tadi tuh bawa kertas apa sih sebetulnya? Hah? Ya, aku pengen kepo, aku pengen lihat. Coba dibuka kertasnya, kertas apa? Hey Clara. Hey. Oh, cuman gitu doang. Hey Clara. Oh, apaan maksudnya? Hey, siapa yang membayar kalian untuk mengangkat kertas itu? Jawab pertanyaan saya. Hah? Bener, pinter. Untung bener itu tulisannya Hey Clara ya. Oke. Dari siapa ini? Dari siapa sih? Ini nggak tahu siapa yang ngasih. Hah? Kira-kira dari siapa ini? Jangan-jangan dari cowok yang aku ngefans itu. Ngarep. Jangan-jangan dari cowok yang aku ngefans itu katanya. Mbak Imong, itu dari Mbak Imong bukan? Boro-boro Baim Wong. Orang dia ingat syuting aja kadang lupa, gimana dia tolong. Ya kadang suka lupa jadwal gitu ya. Oke. Oh, hey Clara, ini udah berapa lama kamu mengumpetin pegang itu? Hah? 2 tahun, buset. Kamu kalau dapat surprise dari cowok yang kayak gini gitu, tiba-tiba Hai Clara, yang tiba-tiba romantis banget, biasa dikasih bunga. Biasa. Kalau Lucky Perdana gitu nggak romantis. Nggak romantis. Walaupun setiap cuman kadang dia ada beberapa momen yang emang romantis, tapi bukan tipe yang selalu romantis. Kalau lihat cowok romantis biasa aja. Biasa aja. Suka sama cowok romantis. Oh, nggak suka. Belum pernah kali ada yang romantis. Ada. Oh, ada. Cuman emang aku nggak. Aku kepengen kamu
Ya cuma kamu, aku kepengen kamu, kepengen kamu, hanya dirimu. Lu tangan dulu dong. Dia mukanya gitu. Gimana ekspresinya dari tadi? Hai. Halo. Soalnya dia gini, dia ngarepinnya Baim Wong. Dia ketawa aja. Duduk. Aduh. Tunggu, ceritakan dulu. Ini Rio The Rios itu ya. Ini ceritakan kamu beli ini buat apa? Bear dan itu. Buat ngasih aja sih sebenarnya. Oh, buat ngasih ke Mas Ayu Clara. Kamu katanya kenalnya baru sama Mas Ayu. Kenalnya gimana sih? Ceritanya? Kenalnya ya dari ketemuan aja Pokoknya kali ketemuan ya. kita lagi ada acara, ketemuan terus ya udah bikin acara bareng-bareng. Bikin acara bareng-bareng. Oh, bikin acara bareng-bareng. Terus kalau kamu sendiri kalau lihat Mas Ayu Clara gitu ya, pertama kali ketemu nih sama Mas Ayu Clara, apa sih yang ada di dalam pikiran kamu sebagai laki-laki? Ya pasti cantik ya. Pas cantik. Kalau ketemu saya, kamu ada di pikiran kamu apa? Ya masa ganteng kan. Diplomatis banget, kan dibilang cakep juga gue ya. Terus apa lagi? Baik orangnya. Baik orangnya. Asik sih, asik. Asyik. Terus kamu, ini kan dia pemain sinetron, kamu pemain band. Pemain band. Oh, pemain band. Kuliah juga? Hah? Kuliah iya dong. Kuliah. Seumuran kah? Dia lebih dewasa sih. Oh, di bawahmu. Oke. Terus habis gitu apa yang membuat kamu ingin hari ini hadir dengan kejutan spesial, yaitu beruang yang besar sekali? Kok kalian dada gini-gini? Cakep katanya gitu ya. Sampai ngeprint tulisan itu, ya kan? Dan ada kejutan. Dan ini bukan kejutan satu-satunya yang dihadirkan oleh Rio, karena ada kejutan lainnya. Selain berikut ini, jangan kemana-mana, tetap di Rumpi. Hari ini ada yang mau disampaikan oleh Rio kepada Mas Ayu, dan kita semua bukan cuma jadi penonton doang loh, kita bisa ikut berinteraktif ya. Anda bisa suarakan suara Anda mau pilih A atau B ya. Hashtagnya A adalah Mas Ayu Rio yes. Hashtag yang kedua Mas Ayu Rio no. Oke, ke Rumpi_TTV ya, boleh di-mention juga ke Mas Ayu dan juga Rio. Mas Ayu, kamu Twitternya apa namanya? Aku tuh Twitter yang baru @masayukla_. Oh, Twitter yang baru? Ya, soalnya yang lama itu keblokir udah 2 tahun. Oh, kirain begitu putus kamu tutup semua. Aku cuma ganti nomor aja. Oh, cuma ganti nomor aja. Oke, silakan Rio. Waktu dan tempat kami persilahkan. Apa? Tahu dia mau ngapain sih? Aku mau ngasih sesuatu sih sebenarnya nih. Mau ngasih sesuatu. Ngomong yang kenceng dong. Adep-adepan dong. Adepnya gini nah gitu. Mancing-mancing nih. Iya kan, aku bantuin. Aku mau ngasih sesuatu nih buat kamu. Apa itu? Tebak-tebak apa? Mobil, rumah. Gadget yang terbaru. Karena yang terakhir tuh udah lama banget, tahun lalu dikasih gadget. Boleh. Aku ngasih sesuatu yang sederhana sih sebenarnya. Oh, sederhana. Sederhana tapi menusuk ke hati. Asik. Aduh, pisau tuh kayaknya. Hah? Oh, suaranya kencengan Rio. Oh, kurang kenceng. Maknanya apa kamu kasih itu Rio? Ada syaratnya nggak? Ini sih sebagai ungkapan sebenarnya, ungkapan karena rasa kagum sih, kagum karena baik orangnya, dewasa, asik orangnya, mungkin yang bisa dikasih hari ini ya baru yang seperti ini. Coba apa sih yang mau kamu kasih? Boneka. Ini kan. Rio agak nggak jelas ya, kalau kamu kasih bunga itu tiap hari juga saya banyak yang ngasih saya bunga. Ini di dalamnya ada bunga bang, ada bunga bang. Ada bunga deposito. Oh, ada bunga deposito. Apa maknanya apa bunga ini Rio? Makna ini sebenarnya suatu ungkapan sih, ungkapan perasaan seorang lelaki sebenarnya. Apa yang kamu tanya? Ada yang mau ditanya nggak ke Mas Ayu? Kalau menurut kamu aku gimana orangnya? Ya, sosok yang baik, terus juga
Dia dekat sama keluarga sih. Dekat sama keluarga juga ya. Terus Anak yang soleh. amin. Amin. Seiman ya, seiman ya. Seiman. Oke. Ya pokoknya baik lah. Selama ini yang aku kenal sih anak yang baik dan gak macam-macam. Oke. Silakan Rio. Diterima dulu dong ini. Oh ya, thank you. As. Terus gimana? Masa gimana? Terus. Gue harus gimana? Terus. Jadi gugup ini jadinya. Jadi gugup ya? Jadi gugup. Biasa itu Bob, biasa. Kalau di sini emang gugup biasanya. Oh. Terus gimana? Terus kamu, apalagi mau kamu sampaikan buat Mas Ayu Clara? Kok kayaknya dia mau ketawa sih dari tadi. Kayaknya ada yang lucu, apa sih yang lucu? Enggak, ini nih lucunya dua orang yang Yo, Pinipin. Ayo Rio, mau ngomong apa Rio? Tarik nafas dulu Rio. Hembuskan. Oh yoga kalian. Oke ya, biar tenang, oke. Tampar pipinya dulu. Dah, oke. Dah, oke. Yang aku pengen ngomongin paling cuman aku kagum sama kamu. Ya aku suka kamu ya begini adanya. Dan ini ada buat kamu hari ini aku persembahkan asik. Lebay nggak sih? Enggak. Oh enggak. Terus? Sebagai ungkapan. Ya karena aku kagum, tapi kok ini lagunya sedih ya? Lagu apa kek? Lagu apa gitu? Kamu asik. Udah cuma itu doang, ungkapan kekaguman aja. Kamu nggak pengen nanya sesuatu sama Mas Ayu Clara? Apa mesti aku yang nanya? Aduh. Kayaknya itu terlalu pribadi mungkin kalau harus diomongin di sini ya. Gitu. Oh gitu, nggak jadi nih. Udah beli ber, udah beli kembang, nggak jadi. Ragu-ragu. Gimana Rio? Deg-degan banget ya perasaan kamu ya? Padahal sampai mulus. Sampai mulus banget ya. Emang kamu udah pernah pacaran belum sih sebelum ini? Hah? Udah pernah pacaran Pernah belum? dong, masa nggak pernah? Oh, udah pernah pacaran. Tapi baru kali ini di TV gitu ya. Kamu mengungkapkan perasaan kamu, perasaan kagum buat Mas Ayu Clara. Mas Ayu Clara kalau kira-kira misalnya kan ada cowok ya, saya tuh nggak pernah percaya kalau cowok tuh ngasih nggak ada maksud dan tujuannya ya kan. Kalau ternyata dia naksir kamu, Gimana perasaanmu? Enggak gimana. Enggak, untuk saat ini aku belum mikir ke arah sana sih. Emang lagi pengen fokus kuliah, pengen fokus kerja, jadi masih belum mau memulai hubungan lagi dengan orang. Ya karena mungkin baru kenal juga, baru sebelum Lebaran kan kenalnya ya. Gila loh, keringetnya Rio. Kayaknya panas banget ya. Panas di sini ya. Okay. Ya udah nggak apa-apa. Ini belum ada jawaban dari mereka berdua, tapi kita pengen tahu kalau dari pemirsa di sana ya, kira-kira mereka berdua ini Mas Ayu Rio yes or Mas Ayu Rio no. Selain berikut ini jangan kemana-mana, tetap di Rumpi. Keringetan dia. Deg-degan mulus ya. Oke, ini kita bacain hashtag sementara ya. Yang mengirimkan hashtagnya adalah yes, Mas Ayu Rio yes. Itu sampai terakhir itu sekitar ada 22 ya. Ada dari Yasmin, dia mengatakan gini, Mas Ayu Rio yes, Kak Rio ganteng banget sih, cocok udahan sama Kak Ayu, katanya gitu. Oke, ada lagi dari Cute Magne Nur Faiza, dia bilang gini, ya mungkin kalian emang gak seumur, tapi boleh kan kalian seumur hidup. Ngeri banget itu. Ada lagi dari Ana Aja bilang gini, jangan terburu-buru, jalani aja dulu apa adanya. Asik, tapi tetap dia pilih hashtagnya adalah Mas Ayu Rio yes, begitu. Ada juga yang bilang dari Yulia, dia bilang gitu, cocok bingo kakak Ayu sama kakak Rio, katanya gitu. Oh ada lagi Hesti Hardianti, dia bilang gini, dia pilih yes, dia bilang cocok kok, daripada mikir yang PHP-in di depan mata udah ada, kenapa enggak, katanya gitu. Iya, oke. Sekarang kalau yang Mas Ayu Rio no. Oke, kita lihat ya. Ada berapa kemarin? Tadi dihitung ada berapa? Hah? Nambah? Oh, 49 tuh beneran atau yang retweet doang? Kadang-kadang cuma ada yang retweet doang. Ada ini. Ini ada ini Mas Ayu Riono juga banyak. Ada yang bilang dari Amelia Julianti, dia bilang no,
kurang suka, maaf. Ya, dia yang kurang suka. Oh, dari Dinda Puspita Zari, dia bilang gini, no, karena lebih cocok dan suka kalau Kak Masayu itu sama Kak Baim Wong. Aduh, kok gitu. Oh, ini ada dari Dini _V, dia bilang no, kenapa? Alasannya gini, baru kenal kok langsung suka, butuh perkenalan lebih banyak ya kan? Dia bilang gitu. Enggak, makanya banyak nih komen-komennya nih. Makanya aku ngasih ginian buat biar lebih kenal dulu, lebih dekat. Oh, buat lebih kenal. Kan nggak langsung tiba-tiba pengen ini kan nggak lucu gitu. gitu. Tapi intinya adalah bahwa Rio tuh sebenarnya suka gitu ya. Kamu mengagumi sosok Mas Ayu bisa Clara. dibilang kayak gitu sih. Kalau kamu sendiri gimana Mas Ayu Clara kalau terhadap sosok Rio ini? Ada nggak perasaan suka atau masih temenan aja deh? Temenan aja ya. Temenan aja karena aku sampai saat ini merasa cocok untuk berteman sama Rio. Oh, cocok berteman. Dari tipenya pun juga belum sesuai dengan tipe kamu ya? Iya. Karena tipe kamu ada Baim Wong. Enggak juga. Andai dia tahu siapa itu Baim Wong. Enggak deh. Rajin sholat. Aku cuma ngefans. Enggak. Itu pun juga gara-gara aku nonton Rumpi. Dia tuh nonton Rumpi, nonton Baim Wong deket sekali sama ibundanya. Nah, kalau Rio bagaimana? Kamu kalau sama ibunya deket juga nggak? Deket banget. Oh, deket banget. Datang, Mama datang. Ada Mama terus itu. Mama datang. Mama. Oh, aduh, mamanya gini. Ma, gimana, Ma? Anaknya ada di TV mengungkapkan perasaannya, mamanya ikut mulus nggak? Ini yang pilih-pilih beli bar ini siapa, Ma? Rio sendiri ya? Oke, baiklah. Ini ada beberapa juga no. Ya. Oke, jadi ada banyak juga yang mengungkapkan enggak, ada juga yang bilang cocok gitu. Nah, ini kalau Rio sendiri tadi. Kan ini kita lempar ke publik gimana kalau melihat chemistry kalian nih kira-kira gimana gitu. Ternyata publik berpendapat ya macam-macam, ada dua. Gimana perasaan terhadap yang nggak setuju gimana, Rio? Ya itu kan pendapat mereka. Karena aku di sini juga kan pengen untuk lebih dekat dulu, kita penjajakan dulu, lebih mengenal lebih dekat gitu loh. Oke. Kan nggak bisa kita langsung tiba-tiba dia pacaran. Tapi kalau dengar tadi dia, aku sih cocoknya jadi teman, itu gimana? Kamu putus asa nggak, Rio? Yang namanya laki nggak boleh putus asa ya? Oh shoot, tepuk tangan dong buat Rio, kasih semangat. Namanya juga usaha begitu ya. Rio, terima kasih banyak sudah hadir, sudah kamu membuka perasaan. Artinya ini barangkali ya Rio ini juga salah satu yang memberi warna dalam kehidupan kamu, Mas Ayu Clara ya. Benar yang bantu support dalam kerjaan juga. Ya, teman yang baik. Teman yang baik. Oke, memang ya begitulah kalau masih muda ya. Memang kalau dalam masih muda tuh boleh-boleh aja suka, nggak suka, naksir, nggak naksir ya. Yang nggak boleh itu adalah kalau suka sama yang udah menikah gitu ya kan. Ya. Benar. Bahaya itu. Suka aja nggak apa-apa sih, tapi jangan nembak yang udah nikah. Oke, baiklah. Terima kasih juga buat Anda yang sudah bergabung bersama kami. Oh, hari ini saya agak ngerasa kesetrum gimana, ikut mulus-mulus gimana, yang namanya juga cinta anak muda begitu ya. Terima kasih buat semuanya yang sudah membantu mendukung Hai Clara tadi ya. Kita jumpa lagi setiap Senin sampai Jumat. Jangan lupa tetaplah bersama kami di Rumpi No Secret karena besok ada Amel Alfi.